Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairul asma fil ardi wa fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, hadir bersama kita Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Gorontalo, Ayahanda Bapak Dr. Haji Muflih bin Fatah MM, hafizahullah wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Hadir bersama kita ada Kasih PHU Bapak Dr. Haji Mansur Basir, PHU, penyelenggaraan haji. Ini saingannya dengan PHP, pemberi harapan palsu. Bapak Dr. Haji Mansur Basir, hafizahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain, amin. Yang tidak saya lupakan Kepala Cabang PT Altur Wisata Mulia, Ibu Haja Heni R. Malupo, pasti dari Palupo. Dan seluruh kepala perwakilan Artul se-Gorontalo. Wabil khusus yang tidak saya lupakan, saya banggakan dan saya doakan calon-calon tamu-tamu Allah, calon-calon duyufullah wa duyufur rasul. Jadi tamu presiden saja kita bersyukur, apalagi terpilih jadi tamu Allah dan Rasul. Alhamdulillah. Maka kita doakan dulu di awal perjumpaan ini, biar niat, hajat, ke apapun yang kita lakukan dari keberangkatan dan kepulangan diberikan kemudahan, kelancaran, dan diridhoi oleh Allah. Manusia boleh punya rencana, jangan sombong, ada yang maha merencanakan. Maka tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan kekuatan doa. Dan saya pastikan Pak Doktor, saya pastikan agama yang paling sempurna Islam, ya'lu wa la yu'la ali. Melek mata diajarkan ada doanya, tutup mata ada doanya. Bahkan ketika mata tertutup selama-lamanya, dilepas dengan sholat jenazah, isinya doa semuanya. Benari? Benari. Betul. Awali semua gerak-gerikmu dengan doa, karena Nabi mengajarkan kepada kita, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya, intisari semua ibadah. La yaruddul qadha illa du'a illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Takdir buruk bisa jadi baik karena dengan doa. Takdir baik bertambah terus kebaikannya juga dengan doa. Maka hari ini sebelum saya masuk ke materi, saya ajak Bapak Ibu
kita berdoa kepada Allah. Dan saya teringat kepada guru saya, salah satu yang membuat doamu cepat diijabah, jangan lupa selain memuji Allah, bertawassul dengan Rasulullah. Tidak ada yang paling cepat membuat doa diijabah kecuali dengan bersalawat kepada Rasul dalam doamu. Bertawassul, karena Allah sensitif kalau sudah nyebut-nyebut nama Rasulullah. Allah sensitif kalau sudah bawa-bawa nama kekasihnya. Maka hari ini saya ajarkan sebuah tawassul. Bertawassul dengan kemuliaan Nabi, Allah akan kabulkan niat hajat kita. Semuanya ikuti saya. Bismillahi, 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin mamarrid duhur salatan wasalaman tusahhilu lana jami'al umur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidis Saqalain salatan wa salaman tusahhilu lana ziyaratal haramain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyir Rahmah salatan wa salaman taj'aluna bihusnil khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin salatan wa salaman taj'aluna min ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bapak Ibu yang saya muliakan, episode selanjutnya. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan. Itu cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Apalagi saya saat ini diapit oleh dua orang mulia. Sebelah kanan saya doktor, sebelah kiri saya doktor. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu kepada yang menjadi wasilah saya sampai di sini dan berjumpa dengan orang-orang mulia ini. Sebab agama mengajarkan kepada kita, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak pernah dianggap Allah menjadi hamba yang bersyukur atas semua nikmat-nikmatnya. Maka ciri-ciri orang yang bersyukur, lihat lisannya.
Seberapa sering dia mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada siapapun yang karena wasilahnya dia dapat kenikmatan dari Allah. Jangan pelit-pelit mengucapkan kalimat ini, apalagi nanti ketika sudah berada di Saudi Arabia, dibantu mutawif. Jangan sombong. Terima kasih anakku, terima kasih mutawif. Saya perhatikan betul dokter, penyakit jamaah kita ini mentang-mentang merasa bisa bayar umroh, merasa manja pengen dilayani, mengucapkan terima kasih pun kepada porter berat sekali lisannya. Padahal dengarkan baik-baik, kebaikan apapun yang kau lakukan di 2 kota suci itu, demi Allah, nabimu yang menjanjikan dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah. Engkau berbuat kebaikan di kota Madinah 1000 kali lipat. Engkau berbuat kebaikan apapun di kota Masjidil Haram, maka 100.000 kali lipat. Kenapa kita berat sekali untuk mengucapkan kalimat yang paling ringan, gak perlu pakai modal? Kalau yang kecil saja disepelekan, apalagi yang besar. Ini termasuk kritikan, karena saya sudah lama turun di masalah umroh haji ini. Saya punya 5 perusahaan travel. Dari nol saya bangun. Dari mulai saya sebagai mutawif pernah merasakan, mulai dari ngangkat koper, bimbing jamaah, sampai bisa punya jamaah setiap bulan 5.000 jamaah. Hidup semuanya. Tapi waktu kemarin datang corona, rojiun semuanya. Saya perhatikan betul, jamaah Indonesia ini beda dengan Malaysia. Malaysia hotel jauh masih mau melangkah. Jamaah kita hotel depan Ka'bah, turun ke masjid pun malas. Terlalu manja. Kenapa dokter? Karena umroh sekarang sudah bergeser. Bukan karena lagi perjalanan ibadah, sudah dianggap rekreasi oleh sebagian besar dari mereka. Maka bersihkan betul hatinya. Benare? 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 Bapak Ibu, maka sore ini saya ajarkan dulu ilmu yang pertama. Kalau ingin menjadi orang yang dianggap Allah bersyukur, sering-sering dulu mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang karena wasilahnya kita bisa sampai di depan Ka'bah nantinya. Alhamdulillah. Kalau kita berterima kasih kepada makhluk, berarti sudah bersyukur kepada Khalik. Kalau Khalik lihat kita bersyukur, kan Allah janji nikmatnya ditambah lagi oleh Allah. Hari ini kita memberangkatkan cuma 1 orang keluarga, berkat bersyukur tahun depan daftar 5 keluarga. Alhamdulillah. Maka izinkan saya berterima kasih dulu kepada komunitas Motabia yang menjadi penghubung komunitas Riau Indonesia Mengaji dari Jakarta. 2 komunitas ini luar biasa, membawa saya keliling kemana-mana di Gorontalo dan sekitarnya. Kita doakan mereka ini, mudah-mudahan Allah berkahi usahanya, Allah berkahi cita-cita dan harapannya, dan mudah-mudahan setiap detik dakwah ini berlalu bernilai ibadah, jihad di sisi Allah nantinya. Amin ya rabbal. Pak Doktor yang saya muliakan, yang jadi sponsor safari dakwah saya bulan ini adalah anak-anak muda, Pak Doktor. Mereka menamakan, tepuk tangan buat mereka. Mereka menamakan kelompok mereka Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Anak muda mau jadi sponsor acara dakwah itu langkah. Anak muda sekarang kalau sponsor acara musik rebutan semuanya. Anak muda sekarang malah bangga dekat penyanyi.
Masa mudanya dihabiskan tawuran, narkoba, kebut-kebutan. Tapi sekarang Pak Doktor ada anak muda yang hari-harinya bangga berdampingan dengan habaib, dengan masyayikh, dengan para ustadz. Beliau mendampingi dan dihadirkan guru-guru ke pelosok-pelosok negeri. Sudah lihat tadi video komunitas Riau Indonesia Mengaji? Saya pastikan tidak banyak anak-anak muda seperti ini. Mereka bukan cuma keluar tenaga, pikiran, tapi materi. Untuk menghadirkan saya ini, mereka keluarkan materi. Bayangkan dari Jakarta, saya diterbangkan di Gorontalo, naik pesawat terbang. 3 jam lamanya. Lama. Saya naik pesawat, udah berapa kali mimpi. Tanya pramugarinya, belum sampai? Belum Ustaz, masih 2 jam lagi. Ya Allah, lama betul. Saya bilang, bisakah ditambah 4 jam biar saya landing di Jeddah saja? Sudah dekat dengan Jeddah. Tiket pesawat sekarang mahal. Makin tinggi dolar, makin naik harga pesawat. Saya diberikan seat bisnis lagi dari Jakarta. Coba berapa biayanya? Anak muda yang bayarin. Sedikit pun panitia setiap acara yang saya kunjungi tidak dibebankan biaya tiket oleh mereka. Nikmat apa lagi yang kau dustakan kepada Allah? Fabi ayyi ala. Ayo, tiket pesawat saya dan rombongan yang bayar mereka. Panitia hari ini nggak dibebankan biaya tiket sedikit pun. Hotel, saya ditempatkan hotel terbaik di Gorontalo, Aston. Kamar saya dan kamar asisten saya yang bayar komunitas Riau Indonesia Mengaji. Panitia tidak diminta biaya hotel sedikit pun. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala. Untuk sampai ke sini, Ibu Haja, saya disewakan mobil Innova terbaik. Rodanya 4. Yang bayar sewaan mobil mereka. Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Panitia nggak dibebankan antar jemput saya. Biarkan hari ini saya merasa datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Ayo, tiket pesawat, hotel, mobil, makan. Bahkan maaf Pak Dokter, saya ceramah hari ini, saya ceramah sekarang, panitia tidak perlu ngasih saya 1 sen pun. Transfer saja. Enggak bercanda. Saya enggak butuh uang Bapak Ibu. Enggak usah ngasih saya uang, enggak usah ngasih saya transferan, enggak usah. Saya betul-betul bulan ini dihadirkan oleh komunitas Riau Indonesia Mengaji ke Gorontalo ini gratis buat semuanya. Maka mohon maaf Pak Kakanwil, sayang kalau waktu saya banyak terbuang di hotel doang. Hari ini subuh saya kosong, duha kosong. Hari ini cuma siang dan malam, rugi. Belum tentu nikmat ini akan terulang kedua kali. Belum tentu sejarah ini akan datang lagi di sini. Itu kadang-kadang kebodohan kita. Ulama masih hidup males ngaji, udah meninggal dunia sibuk nangis-nangis nyiumin batu nisannya. Benar ya? Padahal kalau di kota lain Pak Dokter, saya di Batam, mereka hadirkan saya gratis. Itu orang Batam luar biasa. Saya dianggap seperti jeruk peras. Diperas. Subuh dibikinkan acara, dari subuh langsung duha, dari duha langsung zuhur, dari zuhur langsung asar, dari asar langsung malam. 5 acara satu hari. Tapi di sini saya banyak nganggurnya. Sayang.
Maka mohon Pak Kakanwil mungkin bisa kerjasama nanti komunikasi lagi dengan Kakanwil dengan Motabia, karena beliau pasti punya data majelis-majelis taklim. Kumpulkan, saya hadir. Cuma ngumpulin jamaah nggak usah ngasih saya apa-apa. Cukup kita senangkan Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara mendukung program mereka. Program wakaf Quran dikumpulkan di Gorontalo, silakan nanti bagikan sendiri di Gorontalo. Mereka ini cuma wasilah saja untuk menawarkan sebuah tiket kepada kita, biar murka Allah nggak main-main ke Gorontalo. Jangan main-main loh. Sekarang ini Allah sedang marah dengan Indonesia. Kemarin gempa bumi di Cianjur, belum selesai di Cianjur langsung beralih ke Garut. Belum selesai gempa bumi di Sukabumi, belum tuntas Sukabumi, Gunung Sumeru meletus. Bayangkan belum genap sebulan 4 musibah turun. Jangan pede jadi hamba lalu berkata Indonesia sedang diuji. Pret, kata anak muda. Ujian itu cuma 1 kali. Kalau ujian terus kapan belajarnya? 1 kali musibah turun, imtihan, ujian, kata guru saya. Kenapa hidup harus diuji? Liraf'id daraja, biar naik derajat, naik kelas di hadapan Allah. Kalau ada orang naik kelas tanpa ikut ujian, pasti nyogok. Benare? Benare. Kalau lebih dari 1 kali musibah turun, itu bukan imtihan, bergeser Pak Dokter, namanya tanbihan lil ghafilin. Teguran halus dari Allah buat kita. Orang lupa terkadang harus ditegur. Orang salah harus diingatkan. Orang yang mengingatkan bukan benci, sayang. Contoh, Bapak Ibu lihat anak kita sendiri nakal, kita tegur. Shh, jangan ya. Apakah kita menegur itu benci? Tidak, sayang. Masih nggak mau dengar? Shh, cubit. Apakah hukuman itu bentuk kebencian? Bukan, itu cinta. Man ahabbak nasohak. Kata para ulama, man ahabbak nasohak. Siapa yang mencintaimu, maka dia akan terus menegurmu, menasehatimu ketika engkau sudah keluar dari jalur yang diharapkan Tuhanmu. Benare? Ayo sekali lagi. 1 kali musibah turun namanya apa? Ujian. Kalau lebih dari 1 namanya teguran. Bagaimana kalau langganan? Langganan bencana, langganan musibah, langganan malapetaka. Coba cross check. Buka kupas setajam silet. Musibah apa yang belum main-main di Indonesia ini? Apa? Tsunami? Jangan ditanya. Sering. Gempa bumi, langganan. Gunung meletus. Likuifaksi pun ada di Palu. Bayangkan, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, likuifaksi, semua sudah main semua di negeri ini. Maka kita nggak kepengen bencana itu hadir di negeri ini. Kemarin sebelum saya ke sini dapat berita Jogja digoncang gempa. Kita nggak mau Gorontalo begitu. Maka ayo kita bantu agama Allah, biar Allah bantu kita. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kata Allah, kalau kamu bantu agamaku, aku Allah pasti bantu kamu. Aku mantapkan posisimu di atas muka bumiku. Maka hari ini saya nggak minta apa-apa. Nggak usah kasih saya, nggak usah. Cukup bantu mereka saja. Kita kumpulkan nanti wakaf Quran hari ini, kita bagikan di sini. Nanti silakan, nanti Pak Kanwil, Ibu Haja mau bagikan, silakan. Kita kumpulkan dari kita bagikan untuk kita. Dan ini kesempatan, pasang niat. Ya Allah, dengan jihadku hari ini, aku berwakaf Quran. Aku ingin menyenangkan Rasulullah. Demi Allah, kata guru saya, apapun yang diniatkan untuk menyenangkan Rasulullah, Allah senangkan kita dunia dan akhiratnya. Karena Al-Quran ini ternyata mukjizat yang paling disenangi oleh Rasul kita. Benar?
minta kepada Allah, ya Allah, dengan infak, dengan wakaf Quranku hari ini, ya Allah, aku bertawassul, ya Allah, dengan segala kebaikan hurufnya yang dijanjikan Rasulmu, satu huruf saja 10 kebaikan, keberkahan, maka berkahi perjalanan umrohku, jadikan ini menjadi asbab semua pintu berkah Engkau bukakan untukku dan keluargaku. Jangan lupa bertawassul, menyebut-nyebut kebaikan akan membuat doa cepat dikabulkan. Mana dalilnya? Masih ingat kisah 3 pemuda yang diceritakan Nabi terjebak dalam gua? Kenapa mereka selamat dari kematian? Kenapa doa mereka cepat dikabulkan? Pintu gua terbuka satu persatu karena 3-tiganya menyebut-nyebut kebaikan masa lalunya. Maka yang nanti ikut berjuang bersama komunitas Rio Indonesia Mengaji dan komunitas Motabia ini dalam urusan wakaf Quran, nanti pasang niat, ya Allah, aku bertawassul dengan segala kemuliaan huruf Al-Quran, aku mohon ya Allah kabulkan hajat niatku, sebutkan satu-satu, tutup dengan Al-Fatihah, lihat nanti keajaiban dan kebesaran dari Allah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kalau kita nggak bisa jadi orang baik, paling tidak membantu kebaikan yang dilakukan orang-orang baik tersebar. Kalau kita nggak bisa jadi seperti anak muda yang hebat ini, paling tidak kita nanam saham akhirat bersama jihad mereka. Siapa tahu nanti berkat saham akhirat kita itu Allah takdirkan anak cucu kita ada yang jadi pejuang Al-Quran, ada yang jadi penghafal Quran, ada yang jadi ulama besar, yang kita sampai kiamat akan terus memanen saham itu. Alhamdulillah. Maka sebelum saya lanjutkan tausiah ini, saya ajak Bapak Ibu, jangan biarkan mereka, kebaikan mereka terhenti hanya di saya. Mudah-mudahan mereka makin semangat ketika kita ikut andil di dalamnya. Karena di luar sana kemaksiatan sudah kompak, masa kebaikan nggak mau kompak? Negeri ini bukan banyak bencana, bukan karena banyak orang maksiat, tapi banyak orang-orang baik yang nggak mau peduli dengan kebaikan. Benar? Benar? Maka hari ini saya mulai dari diri saya ajak Bapak Ibu semua, sebelum saya lanjutkan materi tausiah tentang bekal umroh singkat padat ke depan, saya ajak Bapak Ibu siapkan infak terbaik, kita bantu, kita semangati, kita nanam saham akhirat dulu untuk kebaikan mereka yang sedang mereka perjuangkan. Siapa tahu setelah saya mereka hadirkan ustadz-ustadz lain, habib-habib lain, ulama-ulama lain, berbagi ilmu untuk kita semuanya. Saya mulai dari diri saya, siapkan infak yang terbaik, senangkan hati Rasulullah, pasang niat, minta ya Allah, dalam saham akhiratku ini takdirkan anak cucuku ada yang kau pilih jadi pejuang-pejuang agama, ada yang jadi penghafal Quran, karena seorang anak, seorang cucu yang ditakdirkan hafal Quran, dia akan menyelamatkan puluhan ahli keluarganya dari ancaman api neraka. Saya mulai dari diri saya, nggak ada ceritanya orang rajin sedekah itu jatuh miskin, yang ada makin kaya, makin berkah, makin bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita iringi dengan salawat biar Allah ridhoi jihad kita hari ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Kita doakan yang beriman
berinfak Allah berkahi hartanya, usahanya. Allah mudahkan perjalanan ibadahnya. Allah catatkan ibadah umrahnya menjadi umrah yang makbulah indallah, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya muliakan, episode yang kedua. Bapak Ibu, demi Allah, hari ini saya ingatkan diri saya dan semuanya, bicara Baitullah, bicara tentang keagungan dan kebesaran Allah. Saya sampaikan Pak Doktor sebuah renungan buat semuanya. Kalau seandainya Baitullah itu Allah ciptakan hanya buat orang-orang soleh, maka demi Allah saya pastikan kita tidak akan pernah melihat di depan Ka'bah ada para pendosa yang sedang menangisi dosanya. Dia sedang mengetuk pintu maghfirah dan rahmat dari Allah. Saya berpuluh tahun sudah mondar-mandir ke sana. Terharu kadang-kadang begitu sedang ibadah, di samping saya orang Afrika menangis luar biasa. Saya lihat ke kiri orang Indonesia, lihat orang kita, mereka sedang menyebut-nyebut dosa masa lalunya. Kalaulah seandainya Ka'bah itu, Baitullah hanya buat orang soleh, tidak ada pendosa yang akan kita lihat sedang menangis menyesali masa lalunya. Benar ya? Kalaulah Pak Doktor, Baitullah itu hanya Allah siapkan buat orang yang tua, maka saya pastikan demi Allah, mata kita nanti di sana tidak akan pernah melihat ada anak-anak muda yang sedang memiliki semangat membara ingin menunggu hidayah dari Allah. Benar ya? Benar ya? Kalaulah Baitullah itu Allah ciptakan hanya buat mereka yang memiliki fisik yang sempurna untuk bisa sampai ke sana, demi Allah, mata ini tidak akan pernah melihat di depan Ka'bah ada orang yang dia nggak punya kaki, masih bisa ngesot-ngesot melaksanakan umroh, bahkan diberikan penghormatan oleh orang-orang yang sempurna fisiknya di sana. Benar ya? Kalaulah Baitullah itu Allah ciptakan hanya buat orang-orang yang punya tahta dan jabatan, maka demi Allah kita tidak akan pernah menemukan di sana ada rakyat jelata dan orang biasa yang sedang khusyuk beribadah menghadap Ka'bah. Benar ya? Kalaulah Baitullah itu Allah ciptakan hanya bagi orang-orang yang beruang, maka demi Allah kita tidak akan pernah bisa menatap di sana ada orang miskin yang terbuang sedang menanti menunggu kebesaran dari Allah Tuhannya. Benar? Benar? Maka faktanya demi Allah, Baitullah itu Allah ciptakan untuk kita semuanya, bukan hanya buat orang kaya. Orang miskin pun punya peluang, bukan hanya buat orang yang sempurna fisiknya. Yang cacat pun bisa sampai ke sana, bukan hanya buat orang yang soleh. Pendosa pun diterima olehnya, bukan hanya buat orang yang bertahta. Manusia rakyat jelata pun Allah bukakan pintu kasih sayangnya. Takbir, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Faktanya Baitullah itu Allah siapkan untuk semuanya. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang merasa terpanggil dengan panggilan Tuhannya,
Ini perlu saya sampaikan dalam manasik ini karena jarang disampaikan semua ustadz. Saya sampaikan hari ini. Di antara kebodohan orang muslim Indonesia, punya kemampuan, punya kemampuan, punya harta, badan sehat. Ketika ditanya, kenapa enggak pergi umroh? Kenapa bapak enggak pergi haji? Jawabannya begini, maaf kami belum dapat panggilan. Hello, sejak kapan Allah enggak memanggilmu? Sejak kapan panggilan itu tidak sampai untukmu? Allah sudah manggil kita dalam Quran, cuma kita doang yang enggak merasa mendengar. Orang kalau dipanggil enggak dengar namanya budak, Pak Dokter. Wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan, itu adalah panggilan dari Allah buat kita. Menyuruh kita mendatangi Ka'bah dengan segala potensi. Nggak sanggup lewat darat, laut, nggak sanggup udara, nggak sanggup berlari, berjalan dengan segala potensi yang ada. Nggak sanggup berjalan, merangkak. Itu bentuk panggilan. Cuma ternyata mereka menganggap belum ada panggilan. Benar ya? Benar ya? Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal waraya. Astaghfirullah. Bicara umroh, haji, menuju Baitullah, bukan bicara tentang harta, bukan bicara tentang tahta, bukan bicara tentang sempurna fisiknya, bukan karena kesolehannya, tapi karena niat yang terhujam, tertancap dalam kolbunya. Setiap tahun saya sering terharu buka TV. Ada cerita seorang pemulung bisa pergi haji, kok pemborong nggak pergi haji ya? Saya sempat menangis Pak Dokter. Kisah yang kedua, penjual koran ayahanda pergi haji, penjual berlian nggak pergi haji. Penjual koran di depan mata saya kejadiannya, di depan mata saya, di depan mata saya. Dia profesinya penjual koran, nabung setiap hari uang recehan, nabung. Akhirnya dia bawalah ke bank, buka setoran haji, itu semua uangnya koin. Di depan mata saya kejadiannya, di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu Pak Dokter. Bukankah itu di depan mata saya? Ini teknik ceramah terbaru Pak Dokter. Baru saya karang teknik ini. Karena setiap penceramah harus punya gaya yang berbeda-beda. Jadi kalau ada yang niru-niru teknik ini udah bisa dipastikan itu ala Al-Habsyi. Copy paste. Bu, pembantu pergi haji, majikannya tidak. Ini juga di depan mata saya Pak Dokter. Saya kan buka TV. Pembantu dari hasil dia bekerja dengan majikannya, dia tabung, dia buka dulu setoran awal. Mimpi mau bisa pergi haji kalau nggak berani buka setoran dulu awal. Mimpi mau bisa umroh kalau nggak berani nekat buka booking seat. Buktikan omongan saya. Hari ini kita beranikan diri, ya Allah, bismillah, dengan uangku sekian juta aku daftar booking seat. Nanti Allah mudahkan angsurannya. Takbir. Orang pembantu
pergi haji, majikan yang gaji nggak berangkat haji. Maka bicara Baitullah bukan bicara uang, bukan bicara duit, tapi bicara nawaitu, niat yang terhujam dalam hati. Dulu Pak Dokter, saya tahun 2000-an berhayal tiap malam nangis, baca labbaik Allahumma labbaik, nangis, mimpi Allah. Bisa sampai ke sana saja saya bersyukur ya Allah, nggak muluk-muluk ya Allah, nggak pernah mimpi punya travel. Bisa sampai saja. Alhamdulillah. Saya datanglah ke guru saya. Habib, ajarkan kepada saya amalan yang Habib amalkan dan terbukti khasiatnya. Kamu mau minta opo? Saya pengen umroh haji Habib. Oh, sini duduk, catat. Yang pertama, sering-sering manggil Allah dalam lisanmu, maka Allah panggil kamu jadi tamu pilihannya. Mimpi mau dipanggil Tuhan, kamu males memanggilnya. Makanya makna labbaik Allah itu akan dijawab labbaika wa sa'daika. Ketika kita memanggil Allah jawab, aku dengarkan panggilanmu. Sering-sering zikir, kata guru saya catat. Tiap malam saya zikir. Belum ada tanda-tanda, saya datang lagi, guru belum ada. Perjuangan nggak boleh berhenti, lanjutkan. Adakah rumus lain guru? Ada, saya sedikit-sedikit memberikan ini kepada kamu, katanya. Yang kedua apa guru? Kamu setiap selesai sholat fardu, kamu buka Al-Quran. Siap guru? Baca surah apa guru? Surah Al-Fatihah. Buka surat Al-Fatihah. Kalau kamu nggak hafal, kalau hafal langsung saja. Emang apa khasiatnya guru? Kan Allah sendiri berjanji dalam hadis qudsi, wali abdi masa'al. Ketika kamu baca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu akan menjadi apa saja yang kamu niatkan. Makanya kita kalau buka majelis baca Fatihah, buka acara baca Fatihah, Fatihah itu dahsyat. Bahkan Ibn Atta, ulama terkenal di abad itu, pernah berkata, "Idza aratta hajatan faqra bi Fatihatil kitab hatta tahtimaha tuqda hajatika." Kalau kamu punya hajat, jangan lupa baca Al-Fatihah sampai selesai, hajatmu akan cepat dikabulkan oleh Allah. Saya amalkan guru. Besok saya tiap 5 waktu Fatihah, surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Masih belum ada tanda-tanda. Namanya anak muda maunya yang instan. Saya datang lagi ke guru saya, Habib belum ada tanda-tanda. Nah, jihad itu butuh perjuangan. Fasayarallahu amalakum, Allah mau lihat dulu jihadmu, jangan putus asa. Nih saya tambahin, buka lagi Al-Quran, cari surat Al-Hajj. Saya disuruh sering-sering baca surat Al-Hajj biar ada energi nyambung. Akhirnya saya baca surah Al-Hajj, masih belum ada tanda-tanda. Namanya jiwa muda bergelora, datang lagi protes. Guru, surat Al-Fatihah sudah, surat Al-Hajj sudah, tapi belum ada tanda-tanda. Nah, ada lagi catat, buka surat Al-Baqarah. Kamu ambil ayat terakhir, 2 ayat terakhirnya. Yang awal bunyinya amana rasulu bima unzila ilaihi sampai akhir. Ayat yang terakhir kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tanya, emang khasiat 2 ayat ini apa guru? Nabimu yang janji, mangqara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, barang siapa tiap malam mengamalkan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, Allah pastikan hidupnya di dunia serba berkecukupan, gak ada kurangnya. Dia pengen umroh, ada rezekinya. Kepengen haji, ada jalannya. Kepengen ngeberangkati keluarga, ada jalurnya. Gak akan ada kekurangannya. Saya amalkan itu. Alhamdulillah dokter, belum juga ada tanda-tanda keberangkatan. Saya jadi tanda tanya, yang salah ini suratnya atau sayanya yang salah? Saya datang lagi, guru, saya sudah amalkan semua surat-surat ini, tapi belum ada tanda-tanda. Kata guru, yang terakhir, kamu cari surat tanah. Berangkat kamu insyaallah. Bu, Ibu, sekali lagi,
Kalau ada nawaitu pasti ada jalan. Orang bijak berpesan, idza sadaqal azmu wada'as sabil. Kalau niat sudah terhujam, kemauan ada, kemudahan rezeki dihadirkan. Tak perlu pakai surat tanah, nggak perlu. Begitu saya amalkan sampai surat Al-Baqarah tadi, Allah hadirkan saya kemudahan. Pak Dokter, saya orang miskin, keluarga saya dari orang miskin, ayah saya guru ngaji, ibu saya ibu rumah tangga. Jangankan mau umroh, makan aja susah kan. Nggak kebayang akhirnya tahun 2000, 1 tahun berikutnya saya bisa pergi umroh. Pertama kali saya menginjakkan kaki ke Saudi Arabia, demi Allah hari ini saya yakinkan Bapak Ibu semuanya, kalau ada niat pasti ada jalan. Pertama kali saya berangkat ke Saudi Arabia, demi Allah saya pastikan, demi Allah saya terbang ke sana nggak pakai duit, pakai tiket Pak Dokter, pakai tiket. Walaupun Bapak pegang duit, tiket belum beli, nggak bisa terbang. Tapi kalau tiket sudah di tangan, pasti terbang. Benar? Tapi tahu nggak siapa yang beli tiket pakai apa? Yang kompak dong, beli tiket pakai apa? Tahu nggak uang siapa? Bukan uang saya 1 sen. Jamaah saya bisik, mereka diam-diam ngasih kejutan. Kita kasih kejutan yuk, guru kita Habib Al-Habsyi, kita berangkatin yuk, kita patungan. Berkat itu Allah hadirkan tangan-tangannya, tangan-tangan Allah yang bergerak. Alhamdulillah. Maka bicara tentang umroh, saya titipkan pesan kedua. Karena yang hadir ini adalah betul-betul sudah melalui proses penyaringan, dipilih, diperes, diseleksi, disaring oleh Allah. Ini orang-orang yang sudah dipilih Allah menjadi tamu-tamu pilihannya. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ibu, mau umroh? Mau haji? Oke, kalau begitu saya tawarkan 2 pilihan. Pilih salah satunya. Jangan salah memilih, nanti nyesel urusannya. Pilihan yang pertama, konsentrasi. Pilihan yang pertama, mau dipanggil Allah jadi tamunya, atau mau coba-coba pilihan kedua, mau dipanggil Allah. Mulai ragu. Bersiap-siaplah, jadi makhluk itu pasti akan dihadapkan Allah dengan 2 pilihan. Hidup itu pasti berhadapan dengan 2 pilihan. Ada cantik, ada jelek, ada sehat, ada sakit, ada surga, ada neraka. Betul? Ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin. Akan terus berhadapan dengan 2 pilihan. Maka beranilah menentukan arah pilihan. Sekali lagi, mau yang mana? Kelihatan takut mate. Dua-duanya Betty, Pak Dokter, Betty, beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Kalau yang pertama dipanggil Allah jadi tamunya, itu maknanya masih ada harapan pulang. Tapi jangan berani-berani milih yang nomor 2. Dipanggil Allah itu artinya benar-benar dipulangkan, alias wassalam, alias game over, alias koid, alias mate. Benar? Maka Bapak Ibu adalah panggilan tamu, panggilan Allah. Maka untuk pergi menjadi tamu yang istimewa harus menyiapkan kostum terindah. Hari ini saya diundang Ibu Haja melalui Motabia hadir jadi tamuan. Saya sudah mikirin kostum tadi malam. Kostum apa yang cocok ini? Ngadepin manusia saja kita belum ketemu orang yang manggil, kita sudah nyiapin kostum. Masa ngadepin Allah nggak nyiapin kostum? Benar?
Nih, ibu dipanggil sama Presiden Jokowi nih ke istana. 1 bulan sebelum dipanggil kita udah siap. Kostum apa ya mah? Kita mau ketemu presiden, orang nomor 1 loh di dunia. Ini orang mulia loh mah. Kostum apa? Lalu kenapa engkau tidak siapkan kostum terbaikmu ketika engkau diberikan kesempatan menjadi tamu yang maha mulia? Habib, kostumnya apa? Ada dalam Quran. Walibasut taqwa zalika khair. Seragam ketakwaan itulah, itu yang terbaik kostummu. Takbir. Jadi untuk jadi tamu yang maha mulia harus nyiapin kostum. Kostumnya bukan baju dari benang sutra, bukan bordir di mana-mana. Pakai payet lagi, di sini ada tulisan Hello Kitty. Siapkan kostum ketakwaan. Kostum ketakwaan ada aksesorisnya. Apa aksesorisnya? Singkat saja. 1, harus ikhlas niyyah. Harus ikhlas berangkatnya. Makanya kalau bicara umroh dan haji, buka Al-Imran ayat 97 kalau nggak salah. Buka Al-Baqarah ayat 196 atau 97. Bicara umroh haji, ada kata lillah di awal, ada kata lillah Allah taruh di akhir. Seolah-olah Quran ingin mengingatkan, hei kalian yang mau umroh haji, tanya lagi hati kecilmu, berangkatmu karena Allah lillah, pulangnya karena lillah enggak? Karena banyak fakta di lapangan, pergi karena lillah, pulang karena oleh-oleh. Kalau sudah pulang umroh, terkenal orang kita ini, tasnya bercicit bukan beranak. Semuanya mau diborong, pohon kurma pun mau dibungkus. Kadang-kadang kalau sudah ke sana lebih banyak belanja tawaf di mall daripada tawaf di Ka'bah. Lebih semangat lempar dolar daripada lempar jumroh. Kenapa? Lillahnya nggak mantap. Nanti belajar dari dokter guru kita. Buka Al-Imran, buka Al-Baqarah. Saya bacakan. 2 ayat ini menjelaskan makna yang sangat dalam. Awalnya lillah, akhirnya lillah. Ayat pertama, walillahi 'alan nasi hijjul bait, sampai akhir. Kata lillah ditaruh di awal, pembuka. Di lain ayat Al-Baqarah 196, di situ disebutkan wa atimmul hajjata wal umrata lillah. Kenapa yang di satu ditaruh lillahnya awal, yang satu di akhir? Ini pesan, pastikan betul kalau ingin umrahmu makbulah, diterima, bawa berkah setelahnya, ada perubahan besar dalam hidupmu, pastikan pergimu karena Allah lillah, pulangmu karena Allah lillah. Demi Allah dokter saya jamin, kalau sudah lillah menyertai perjalanan Anda semua, tidak ada kata lelah. Takbir. Kalau sudah lillah, lelah akan jadi nikmat karena Allah. Tidak ada lelah kalau sudah lillah. Ibu, kalau bukan karena lillah, pasti ada lelah. Buktikan. Maka pesan saya hari ini, untuk aksesoris seragam takwamu, pastikan ada ikhlas dalam dirimu. Yang kedua, singkat. Udah ya, kita sambung tahun depan aja ya. Lanjut. Yang kompak dong, lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Bu, yang kedua, seragam takwa aksesorisnya adalah syukur. Setiap kenikmatan apapun yang kita rasakan di sana, baik dari yang punya travel bantu, baik yang ngurusin tiket, baik yang ngurusin bagasi, sampai ke sana mutawif, dan semuanya ucapkan sering-sering seperti yang tadi saya ajarkan, jazakallah, jazakumullahu khairan, terima kasih. Itu bukti kita sudah mendaftarkan diri menjadi hamba yang bersyukur. Yang terakhir, aksesoris seragam takwa, kesabaran. Karena di mana ada syukur harus dirangkai dengan sabar.
Syukur ada, sabar harus ada. Sabar ada, syukur harus menemani. Dua ini nggak akan pernah bisa dipisahkan. Nggak akan pernah dipisahkan. Bersabar dalam perjalanan ibadah. Demi Allah, saya bukan nakut-nakuti, saya ngasih tahu fakta. Yang namanya perjalanan menuju ibadah pasti ada cobaan, ujian, rintangan, hambatan. Nabi yang ngomong, hujibatil jannah bil makarih. Tiket menuju ke surga selalu dipagari oleh rintangan, sesuatu yang gak enak dipandang, nyebelin. Benar-benar butuh kesabaran. Tapi wahujibatun nar bisyahawat. Tiket menuju ke neraka selalu enak dipandang depan mata. Ayo, kalau yang maksiat-maksiat itu enak semua tuh. Ibarat minum jamu manis, awalnya manis, besok mencret-mencret. Tapi tiket ke surga awalnya pahit, dokter. Tapi besok segar seperti minum jamu. Awalnya pahit. Begitu diminum, tidur nyenyak, bangun tidur segar bugar, muka lebih fresh. Pahit awalnya, manis akhirnya. Maka saya titip pesan, jadilah jamaah yang sabar. Jangan dikit-dikit ngomel. Nanti travel telat sedikit, bagiin kunci, ngomel. Telat sedikit bis datang, ngomel. Makanya nanti di sana Allah nampakkan betul siapa sifat-sifat asli jamaah. Maka istighfar betul. Kalau ada sesuatu ngantri di imigrasi, sabar. Langsung angkat tangan, ya Allah, kami sadar Engkau sedang menguji kami. Kami terima ujian ini dan kami tunggu ada hikmah kebaikan apa di balik ini. Fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri. Di balik kesulitan ada kemudahan. Diulang 2 kali. Bentuk Allah ingin kita percaya bahwa segala kesulitan disikapi dengan kesabaran. Ada 2 kemudahan yang akan dihadirkan. Telat bagi kunci, sabar. Telat bagi makanan kami ngantri, sabar. Nggak usah ngoceh. Apa yang ibu dapatkan dari ngoceh-ngoceh? Ibadah rusak karena yang kecil rusak. Lebih baik isi dengan sabar. Istighfar itu menggugurkan dosa. Saya cuma menawarkan alternatif yang mendatangkan kemuliaan. Jangan menuruti nafsu, karena iblis setan akan gak ridho lihat ibadah kita jadi makbulah di sisi Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Lahir batin.